Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih membahas tentang salat khauf, yaitu salat fardu yang dilakukan dalam kondisi perang atau kondisi berhadapan dengan musuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan definisinya dan dalil tentang pensyariatannya. Kemudian demikian pula terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang pensyariatan salat khauf ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah sebutkan pendapat, ada dua pendapat jumhur ulama. Ya, jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya salat khauf ini disyariatkan sampai hari kiamat. Ya. Dan bahwasanya ya, dalil yang diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salat khauf ini juga terarahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak khusus bagi Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah adanya ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk melakukan salat khauf setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melakukan ya salat khauf di malam hari ketika terjadi peperangan ya Siffin dan Al-Harir ya. Begitu juga Abu Musa Al-Asy'ari pernah salat khauf ya bersama dengan sahabat-sahabatnya di Asbahan. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah juga salat khauf bersama dengan para sahabat, yang bersama mereka ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya di Tubrustan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adapun pendapat yang lain, yang pendapat yang kedua yaitu pendapat segelintir dari ulama. Di antaranya adalah Imam Al-Muzani dari mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya salat khauf ini sudah dihapuskan syariatnya. Ya, sudah dihapuskan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dengan dalil bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terluputkan salat 5 waktu di peperangan Khandaq, beliau tidak melakukan salat khauf, ya. Andaikan itu boleh, maka tentunya itu tidak dilakukan. Maka jumhur ulama menjawab pendalilan seperti ini bahwasanya ketika itu belum turun ya syariat salat khauf, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikut ini kita akan sebutkan tata cara salat khauf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Banyak didapatkan dalam riwayat-riwayat hadis tentang tata cara salat khauf yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya pokoknya itu ada 6, ya, ada 6 cara. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya mengamalkan dari mana saja tata cara salat khauf tersebut, maka itu sudah mencukupi. Ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat khauf tersebut di beberapa kali kesempatan dan beberapa waktu yang berbeda-beda dan dengan bentuk yang berbeda-beda, demikian. Maka silakan memilih tata cara salat tersebut yang sesuai, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan ya satu persatu tata caranya. Yang pertama adalah idza kana al-adu fi ghairil qiblati. Nah, bila kondisi yang pertama, bila musuh itu tidak berada di arah kiblat. Musuhnya tidak berada di arah kiblat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini kondisi ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Maka ada beberapa bentuk pelaksanaan ya salat khauf. Nah, berikut ini yang pertama adalah pasukan kaum muslimin terbagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2, ya. Satu pasukan diletakkan atau diposisikan di hadapan musuh, yang menghadap ke arah musuh, ya. Kemudian satu pasukan yang lain itu diposisikan di arah yang posisi tersebut tidak mudah untuk senjata musuh, ya, itu sampai kepada pasukan ini. Demikian. Lalu imam, contoh kita katakan posisi kiblat adalah di hadapan saya, ya, di hadapan saya posisi kiblat. Nah, ternyata ya musuh itu tidak di posisi kiblat. Katakanlah di sebelah kanan, ya. Musuh berada di sebelah kanan, ya. Maka pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2. Satu pasukan yang menghadap ke arah musuh, ya. Kemudian satu pasukan berikutnya yang kedua adalah itu mengambil posisi di mana tidak mudah senjata musuh seperti panah, tombak dan seterusnya itu sampai kepada mereka, ya, tentunya menghadap kiblat. Lalu imam pun membuka sholat, mengimami mereka. Nah, kemudian imam sholat 1 rakaat dulu bersama dengan, ya, imam sholat ya 1 rakaat dulu bersama dengan pasukan tersebut, ya.
Satu rakaat kalau sholatnya cuma 2 rakaat, ya. Atau sholat 2 rakaat kalau ya sholatnya itu jumlahnya 3 atau 4, ya. Jadi pokoknya setengah dulu yang diambil. Sholat berjamaah bersama dengan pasukan yang bagian kedua, ya. Jadi satu pasukan ya dibagi 2 pasukannya, satu pasukan menghadap musuh, satu pasukan berikutnya. Nah, sholat bersama imam ini itu di posisi yang tidak mudah dijangkau oleh senjata musuh, ya, menghadap ke arah kiblat. Mereka sholat bersama dengan imam tersebut setengah dari sholat, jumlah setengah dari rakaat sholat tersebut. Kalau dia sholatnya cuma 2 rakaat, berarti 1 saja. Ya. Kemudian kalau 3 seperti maghrib, 4 seperti asar, zuhur dan asar atau isya, ya, itu sholatnya 2 rakaat. Ya. Nah, sudah sholat 1 rakaat atau 2 rakaat, ya, kalau 1 rakaat berarti sholatnya seperti subuh, ya. Atau kalau dia sholatnya jumlahnya 3 rakaat seperti maghrib atau zuhur, asar dan isya itu 4, maka sholatnya 2 rakaat. Nah, kemudian ketika di rakaat berikutnya, maka posisi imam ya berdiri, tetap berdiri. Ya. Jadi kalau di 2 rakaat, kalau dia sholatnya sholat subuh, berarti ini masuk rakaat kedua, imamnya berdiri. Kalau dia di sholat maghrib, zuhur, asar dan isya, maka di rakaat ketiga berdiri. Dan posisi imam tetap berdiri. Adapun makmum menyelesaikan sholat sampai selesai dan imam masih berdiri, ya, imam berdiri, ya, berdiri. Baik, ya. Kemudian setelah selesai makmumnya dan imam itu masih berdiri, kalau sholat subuh berarti dari rakaat kedua masih berdiri. Kalau sholatnya sholat maghrib atau sholat zuhur, asar dan isya, maka di rakaat ketiga masih berdiri. Ya. Kemudian makmumnya menyelesaikan sholat yang tadi sholat bersama dengan imam sampai salam. Ya. Kemudian mereka pun bergerak, ya, menggantikan posisi pasukan yang sedang berjaga menghadap musuh. Maka pasukan yang berjaga itu masuk sholat bersama dengan imam yang masih berdiri. Ya. Setelah dipastikan semua pasukan yang sedang berjaga tadi sudah masuk ke dalam sholat bersama dengan imam, maka imam pun menyelesaikan sholat, ya, dengan menyempurnakan sisa rakaatnya, ya, sisa rakaatnya. Nah, begitu selesai, ya, sisa rakaatnya, tasyahud akhir imamnya, ya, tasyahud akhir imamnya, maka makmum mereka berdiri dalam kondisi imam masih menanti, ya, mereka di rakaat terakhir dalam kondisi tasyahud imamnya. Sementara makmum itu menambah rakaat yang tersisa dengan masing-masing mereka, ya, tanpa diimami sampai nanti mereka di posisi seperti imam di tasyahud akhir. Ya. Nah, apabila mereka telah menyusul imam, ya, maka mereka pun bersalam, yaitu mengucapkan salam, ya, melakukan salam, ya, secara, ya, berjamaah demikian. Jadi imam yang tadinya menanti, ya, dalam kondisi tasyahud, ya, kemudian begitu mendapati
seluruh makmum sudah sama seperti dirinya di rakaat yang terakhir, ya, dan menyempurnakannya, maka baru nanti imam salam bersama dengan mereka. Nah, seperti itu. Dalil untuk tata cara ini adalah hadis Salih bin Khawwat radhiyallahu an, ya, tentang orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari peperangan Zatul Riqa dengan ifatan safat ma'ahu, bahwasanya ada satu kelompok pasukan yang salat, ya, bersaf berbaris bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wasaffat ta'ifatun wijaha al-adu. Sementara ada satu pasukan yang lain berbaris menghadap ke musuh, belum sholat, ya. Fasalla billati ma'ahu rak'atan. Lalu beliau pun salat mengimami kelompok yang bersama beliau tadi. Itu satu pasukan, ya, kelompok pasukan yang bersama beliau tadi, salat satu rakaat. Summa sabata qa'iman. Kemudian di rakaat yang terakhir beliau berdiri tegak. Wa atammu li anfusihim. Lalu, ya, kelompok pasukan yang salat bersama beliau itu menyempurnakan salat tersebut sampai salam, ya, masing-masing mereka. Seman sarafu, kemudian mereka pun bergerak. Fasaffu wijahal adu, mereka berbaris menghadap ke musuh. Artinya adalah mengambil posisi menggantikan, ya, pasukan yang tadi berjaga. Wa ja'atit taifatul ukhra, maka datanglah kelompok pasukan yang tadi berjaga, ya, fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min salatihi. Lalu datang untuk berbaris menjadi makmum bersama Rasulullah SAW di belakang beliau. Lalu Nabi SAW pun salat beliau. Summa sabata jalisan. Kemudian beliau duduk di rakaat yang terakhir. Hatta atammu li anfusihim, sampai pasukan yang terakhir tadi itu menyempurnakan salat untuk masing-masing mereka, ya. Dan ketika sudah menyusul bersama, summa sallama bihim, kemudian beliau pun salam bersama dengan mereka. Demikian. Ya, hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini dalilnya, ya. Dalam lafaz, ya, Salih bin Khawwat dari Sahal ibnu Abi Hatmah, annahu yantaziruhum jalisan la qa'iman. Bahwasanya Nabi SAW itu menunggu mereka dalam kondisi duduk, bukan berdiri. Wa huwa fi sahih kadzalika, dan itu terdapat juga dalam kitab sahih. Ya, wa bihadhihi sifati akhadha Syafi'i wa ashabuhu. Ya, dengan bentuk seperti ini tata cara salatnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, para ulama yang sependapat dengan beliau itu berpegang dengan tata cara tersebut. Demikian, ya. Jadi menantinya itu bisa imamnya menanti dalam kondisi duduk. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita sebutkan tata cara yang kedua. Ingat, posisi musuh tidak, ya, di arah kiblat. Posisi musuh tidak di arah kiblat. Ya. Cara yang kedua adalah tetap sama, pasukan kaum muslimin dibagi menjadi dua. Kelompok pasukan yang pertama itu sholat, ya, bersama dengan imam satu rakaat. Sementara kelompok pasukan yang lain kemudian
pasukan yang sholat bersama imam tersebut yang sudah sholat 1 rakaat, maka mereka bergerak menggantikan posisi pasukan berjaga untuk menghadap musuh. Lalu datanglah pasukan yang tadinya berjaga itu masuk ke dalam sholat, lalu sholat bersama dengan imam 1 rakaat. Ya. Kemudian ya, masing-masing pasukan itu menyelesaikan sholat 1 rakaat lagi. Ini dalam kondisi ya sholat subuh atau dalam kondisi sholat safar, demikian. Sehingga sholat yang 4 rakaat pun menjadi 2 rakaat. Jadi seperti itu. Kita ulangi ya. Ya. Jadi pasukan kaum muslimin, cara yang kedua, pasukan kaum muslimin terbagi menjadi 2, dibagi menjadi 2. Satu pasukan itu menghadap musuh. Ya, berjaga-jaga menghadap ke musuh. Kemudian satu pasukan yang lain itu salat bersama dengan imam. Ya, salat bersama dengan imam, demikian. Nah, ketika salat 1 rakaat bersama dengan imam, ya, maka imam berdiri tetap, kemudian pasukan yang sudah salat 1 rakaat ini itu bergerak. Apakah mereka ini sudah menyelesaikan sholat? Belum, ya, belum selesai sholat, mereka bergerak, ya, untuk menggantikan posisi pasukan yang sedang berjaga. Kemudian pasukan yang berjaga ini pun sholat bersama dengan imam. Nah, seperti itu, ya. Nah, imam ketika sudah memastikan semua pasukan yang tadinya berjaga sudah masuk berjamaah, maka dia pun melanjutkan sholat sampai sempurna. Ya, imam salam di 1 rakaat yang terakhir, ya. Kemudian masing-masing ya pasukan tersebut, baik yang sedang berjaga maupun yang sholat tadi bersama dengan imam, nah, itu mereka sholat juga masing-masing menyelesaikannya, demikian. Ya. 1 rakaat yang tersisa. Dalil untuk hal ini adalah hadis berikut, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, yang mengatakan, ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Aku pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di arah Najd. Fawazaina al-adu fasafafna lahum. Ya, maka kami pun ya menghadap musuh, lalu kami pun berbaris. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat ya untuk kami. Faqama ta'ifatun ma'ahu tusalli. Maka berdirilah satu kelompok pasukan salat bersama beliau. Wa aqbalat ta'ifatun 'alal adu, sementara kelompok pasukan yang lain itu menghadap ke musuh. Wa raka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu wa sajada sajadataini. Dan beliau pun ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku bersama dengan pasukan yang bersama beliau dan sujud 2 rakaat. Sujud 2 kali sujud, demikian. Ini maksudnya adalah ya melakukan salat 1 rakaat sempurna. Suman sarafu maka ta'ifatil lati lam tusalli. Lalu mereka bergerak menuju posisi pasukan yang tadinya belum salat untuk berjaga, menggantikan posisi berjaga. Faja'u, lalu mereka pun datang, pasukan yang tadinya berjaga itu datang. Faraka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun salat ya ruku bihim bersama dengan mereka, rakaatan 1 rakaat, wa sajada sajadataini, dan
sujud, 2 kali sujud. Berarti ini sudah rakaat kedua, namun 1 rakaat masih 1 rakaat untuk pasukan yang baru masuk tersebut. Summa sallama, kemudian beliau salam. Faqama kullu wahidin minhum, lalu masing-masing mereka pun bangkit, ya. Faraka'a li nafsihi, lalu mereka sholat ya masing-masing rakaatan, 1 rakaat, wa sajada sajadatain, dan beliau sujud ya 2 kali sujud. Itu masing-masing menyelesaikan. Nah, seperti itu. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Zahirnya bahwasanya mereka itu menyempurnakan sholat itu di satu kondisi secara bersama-sama, ya, demikian. Bisa juga dipahami, berpotensi dipahami, berkemungkinan untuk dipahami bahwasanya kelompok yang kedua mereka menyempurnakan setelah salam, ya, setelah salam. Kemudian ya kembali mereka ini ke posisi yang sedang berjaga pun menyelesaikan posisi menyelesaikan 1 rakaat yang belum sholat, ya. Dan ini wallahu taala alam yang rajih yang seperti itu. Jadi bisa dipahami 2 hal. Kita ulangi ya untuk yang kedua ini supaya mudah. Jadi bentuk yang kedua ketika musuh itu tidak di arah kiblat posisinya, maka pasukan kaum muslimin dibagi menjadi 2. Posisi yang pertama itu posisi terbagi menjadi 2. Kelompok yang pertama dari pasukan kaum muslimin menghadap musuh. Kelompok yang kedua sholat menghadap kiblat bersama dengan imamnya. Kemudian ya sholatlah kelompok yang kedua ini bersama dengan imam 1 rakaat, 1 rakaat, ya, 1 rakaat. Begitu selesai 1 rakaat dan berdiri, ya, berdiri di rakaat kedua, ini anggaplah sholatnya adalah sholat subuh atau sholat zuhur, asar ataupun isya dalam kondisi safar. Berarti ini cuma 2 rakaat. Jadi cuma sholatnya 2 rakaat saja. Nah, ini ketika di rakaat kedua bersama dengan imam, maka pasukan yang tadi sholat bersama dengan imam mereka bergerak. Belum selesai tapi bergerak. Belum salam tapi bergerak. Menggantikan posisi yang sedang berjaga. Posisi yang berjaga ini pun masuk ke belakang posisi imam untuk jadi makmum. Kemudian imam pun menyelesaikan bersama dengan mereka ya sisa rakaat 1 rakaat lagi. Nah, begitu ya. Begitu salam ya. Nah, di sini ada 2 yang bisa dipahami ya. Begitu salam maka masing-masing pasukan baik yang tadi sholat di belakang di belakang imam ya, setelah imamnya salam ya, pasukan ini masing-masing dengan pasukan yang berjaga menghadap musuh, mereka masing-masing menyelesaikan sholat seperti itu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini satu pendapat. Pendapat yang kedua dan ini yang kuat adalah pasukan yang di belakang imam setelah imamnya salam ini lebih dahulu 1 rakaat sisanya. Kemudian mereka pun begitu salam mereka menggantikan posisi pasukan yang sedang berjaga ya, lalu pasukan yang tadinya berjaga ini pun ngambil posisi sholat, lalu sholat 1 rakaat sisanya lagi. Nah, seperti itu. Ini yang kuat demikian ya. Kenapa? Karena di sini untuk estafetkan penjagaan terhadap musuh. Nah, demikian. Kalaulah mereka sholat masing-masing ini sisanya, nah ini dikhawatirkan nanti musuh akan menyerang. Wallahu ta'ala alam. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita baru bahas 2 tata cara sholat khauf ketika musuh tidak berada di posisi kiblat. Ketika musuh tidak berada di posisi kiblat. Perlu kita sampaikan tata cara sholat seperti ini barangkali kita katakan ya sulit untuk diberlakukan saat ini, ya, sulit untuk dilakukan saat ini karena tentunya kalau seandainya saat ini diberlakukan ya
dalam kondisi berhadapan dengan musuh, nah musuh ini bisa jadi ya melakukan bombardir, nah seperti itu ya, kalau ketahuan, nah seperti itu, ya. Yang bisa adalah memang posisi sholat yang berganti-gantian, ya berganti-gantian, ya di markas atau di tempat persembunyian, ya masing-masing, nah seperti itu. Tapi tidak mengapa kita ini untuk khazanah, ya wawasan keislaman kita dan keilmuan kita butuh untuk mengetahui tata cara sholat khauf di masa Nabi SAW dahulu, ya. Nah seperti itu. Barangkali ada nanti masanya, nah tata cara ini ya itu bersesuaian dengan kaum muslimin yang ketika menghadapi perang dengan musuh, demikian. Ya, wallahu taala a'lam. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan penjelasan terkait dengan tata cara sholat khauf, ya di tata cara yang tersisa, ya 3, 4, 5 dan yang ke-6 insyaallah taala. Baik ya. Nah, barangkali ya ini yang bisa kita sampaikan. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, ya ini kita tidak membuka sesi soal jawab karena waktu sudah mepet dengan waktu salat zuhur untuk Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, ya seperti biasa kita berikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam, mari kita berdonasi untuk berjibaku membantu ta'awun 'alal birri wat taqwa, membangun Masjid Al-Muwahhidin, ya. Nah, siapapun di antara kita yang ingin punya satu rumah di surga, dan siapapun di antara kita yang ingin punya pahala minimal 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin punya pahala yang terus mengalir, ya tatkala dimanfaatkan, dan saat ini Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan, sudah aktif, ya sudah aktif walaupun ya dalam kondisi masih menggunakan lantai satunya untuk sholat dan kegiatan ibadah serta kajian-kajian. Nah, bagi yang ingin dapat pahala seperti ini, yang langsung konten karena sudah dimanfaatkan, ayo sekarang kita sisihkan sebagian harta kita untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, perampungan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening, ya nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Untuk info lanjutan Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ya. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.